Ibu di rumah ada kulkas? Ada migar? Minuman segar. Nah, sekarang disingkat ya. Kendor tahu kendor? Kentucky dorong. Karena yang Kentucky asli boykot ya. Ternyata ponakan pada datang diminumin habis semua. Berarti rezeki ibu atau rezeki ponakan? Nah, kita ngaku-ngaku kan kulkas saya, yang beli isinya saya. Sebelum lewat sini bukan punya kita. Ya. Sehingga kadang atau apa lagi? Pada punya rekening bu? Atas nama siapa? Masing-masing ya. Pernah ngelihat ada orang baca buku sedih, nangis. Saya tanya, baca apa? Novel ya? Enggak kok, buku tabungan. Gitu sih. Jadi orang tuh terbagi dua. Ada yang bahagia ngelihat buku tabungannya, ada yang sedih ngelihat buku tabungannya. Ibu yang mana kira-kira? Sedih. Hati-hati jangan kufur. Misalkan indah ya, buku tabungannya nolnya banyak. Anak nelpon, "Mah, iya deh ada apa? Adek belajar nyetir, nabrak." "Astagfirullah, kamu gak apa-apa nak?" "Gak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi." "Berapa nak?" 4 miliar. Kamu nabrak naon? Nabrak BMW 7 mili-mili atau kalau mau cilaka teh. Ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini, asli kan punya kita. Sehingga ini juga renungan kalau misalkan punten ya, ada yang naudzubillah kepikiran untuk yang main judi, ya nyolong, ya apa, ya korup, apapun itu. Aslinya ya, kalau ngomongin rezeki, kalau kata Allah rezeki kita di bulan itu 1 miliar, contoh misal, mau halal mau haram tetap 1 miliar, nggak akan berubah. Kita kan mikirnya, loh kok kalau yang halal kan udah ketaker gaji saya segitu. Kayaknya kurang nih kalau saya nggak sambil mohon maaf main judi atau nyuri atau ya jualan narkoba, ya kalau nggak suka lah ceritanya ya. Enggak beneran, kalau kata Allah rezeki bapak 1 miliar, mau halal mau haram tetap 1 miliar. Landasannya dari kisah ini kisah Ali bin Abi Thalib minta seorang pemuda bersihin kudanya Pak. Sambil ditinggal sholat, beres sholat kudanya ada tapi pemudanya hilang, terus pelananya dudukan kudanya hilang. Ya sudah, beliau langsung ke toko kuda pengen beli pelana baru. Nyampe salah satu toko ketemu, kayak kenal tuh. Ditanya ke yang punya toko, "Punten." Nggak punten juga sih, beliau kan orang Arab ya. Jadi ya biar gue lebih ngerti ya. Maksudnya, "Pak itu dapat dari mana?" "Oh tadi ada pemuda jual." "Boleh tahu Pak, Bapak kasih uang berapa?" 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres sholat juga mau kasih 1 dirham saya. Si anak muda nggak sabar, aduh sholat dulu, sahabat Nabi teh kalau sholat lama nih ya. Emang kita kuliah kulhu melulu ya. Maka daripada lama ya, mendingan saya colong, 1 bisa dapat lebih cepat, bisa jadi 2 dapat lebih banyak bayarannya. Dari awal nggak dikasih tahu mau dikasih berapa. Nyampe ke toko-toko, rezekinya kata Allah 1 dirham, nggak ada yang mau nawar lebih. Mau nggak deh. Kalau mau 1 dirham, kalau nggak bawa sana ke toko lain. Ya udahlah Pak, daripada nggak laku, dapat 1 dirham. Tapi dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, dia dapat 1 dirham juga tapi plus pahala. Mending yang mana? Plus dosa atau plus pahala? Nominalnya beda nggak? Sama kan? 1 dirham kan? Kita mikirnya kan, kok nanti dapat. Lah itu kok yang koruptor dapat loh kok. Coba bayangin korupsinya segitu, dendanya 1 miliar. Ibarat Bapak punya 1 juta, dendanya 1.000 perak. Ya. Dendanya, misalnya punya 5 juta, dendanya 1.000 perak. Anggaplah dia dapat 5 T, wallahu alam, naudzubillah, jangan suuzon ya. Siapa tahu dia juga dapat hidayah. Tapi kalau Allah nggak ngizinin pakai, demi Allah nggak kepake. Ya kayak gini, sebelum ketelan,
Atau ada kisah, ini juga kisah nyata. Waktu saya masih di Thailand itu dulu, dia ada kawan yang mohon maaf dia jadi, yang tadi kita ngobrol Pak, jadi bandar narkoba ya. Dia orang Bogor dan dia bilangnya kayak gini, saya nggak mau selamanya kok bisnis kayak ginian, saya nanti pengen pulang nyenengin orang tua saya. Jadi dia mohon maaf nggak suka main judi, nggak suka main perempuan, nggak suka main minum-minuman. Masalah dia memang cuma satu, narkoba doang, karena harus quality control produknya sendiri ya. Telat amat gitu. Thank you sih ya. Jadi dia akhirnya udah punya ruko, punya apa, rajin nabung. Laki-laki lain dia dicepuin, dikhianatin, ditangkep lah karena dia bukannya di perbatasan Kamboja, dimasukinnya penjara Kamboja. Ya singkat cerita tentu nggak tahan, nggak betah di dalam sel, nego lah sama yang nangkep, minta dibebasin. Saya nyebutnya oknum ya, karena saya yakin polisi yang baik pasti masih ada, masih banyak. Nah ini ada yang tidak baiknya oknum, nego, minta dibebasin. Nominal yang diminta sama si oknum tersebut itu setara dengan tabungan si bandar narkoba 5 tahun jadi bandar narkoba yang tadi katanya buat mama. Coba bebas mah bebas Pak, tapi ngelamun Pak, ngahulem. Buat apa tuh gua nabung selama ini 5 tahun bela-belain irit. Saya pikir rezeki saya ternyata enggak, lewat doang buat jadi rezeki haram. Polisi itu sebelum lewat sini belum rezeki kita asal. Udah kata Allah pasti kalau dapatnya segitu 9 pasti 9 mau halal mau haram, dan sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Oh, berapa banyak yang, dan repotnya duit. Misalkan ya ada orang nabung 1 M, niatnya pengen beli mobil mewah, ada mobil mewah, ada mobil biru. Ternyata nggak ada takdirnya kata Allah buat naikin mobil itu. Dia nyampe depan showroom mati ketabrak, dipakai pemakaman 5 juta. Pas meninggal ditanyanya apa, 5 jutanya atau 1 miliarnya? 1 M nya, karena ditanya dapatnya dari mana itu 1 M. Mau jawab apa? Ya Allah saya baru pakai juga cuma 5 juta. Ya tuh nggak bisa kok, sisa 995 jutanya kemana? Ya direbutin. Mending kalau anak-anaknya soleh, kalau nggak soleh bisa berantem tuh, bunuh-bunuhan gara-gara duit. Ya Allah kepake belum ya. Makanya tadi nyambungnya ketiga, aslinya jadi rezeki kita yang diinfakin di jalan Allah. Misalkan ibu di lampu merah ya, sedekah itu kan aslinya bukan kita yang dermawan, tapi memang ada rezeki orang itu yang Allah titipin di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana kalau rezeki dia keluar tuh duit? Berarti kan aslinya Allah yang lagi ngasih rezeki ke hambanya. Kita yang cuman jadi jalan, maha baiknya Allah cuman jadi jalan, dia diizinin kecipratan pahalanya. Syaratnya 1, ngilang, jangan ngaku-ngaku. Dulu kan kamu sayang tolong, ini kan masjid saya donaturnya. Sama masjid juga gitu. Allah sebelum si masjid dan si bapak yang sedekah ada, Allah udah takdirin harus ada masjid di situ, betul? Sebagian orang dipilih jadi jalan, syaratnya 1, ngilang aja, baru kebagian pahalanya. Jadi aslinya setiap kali kita sedekah teh, ya Allah udah mah duitnya dari Allah. Pilihannya cuma 2 lagi, tetap milih kalian. Tapi pilihannya 2 setiap kali sedekah. Paling cepat diganti di dunia, standarnya sih 700 kali lipat, kata Al-Baqarah 261. Paling lambat digantinya setelah mati, jadi pahala kita. Karena kalau misalkan belum sempat diubah jadi pahala, kan tadi kita nggak akan ditanya saldonya berapa. Tapi kalau udah berubah jadi pahala, udah sempat diwakafin, seperti. Dan ini termasuk nafkahin anak istri ya, itu pun termasuk pahala. Ada lagunya nih. Ya aslinya milik kita tuh. Yang kedua tadi belum, biar lengkap. Yang dikenakan lalu jadi, misalnya apa ya? Ibu misalkan apa Bu? Ibu suka gamis baru Bu? Misalkan ada nemu gamis lucu, kadang ke bawah sholat ya. Allah, ya Allah gamis teh lucu, polkadot, Allah, kabel limonnya, sami Allah liman hamid. Si papa kan mau ngasih uang belanja, Allah, mana lagi diskon?
Allah. Tapi diskonnya terakhir hari ini tahu. Allah. Temen juga mau bayar utang. Allah. Jadi dibeli sekalian ya. Sekalian jemput si Ade. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda zikirnya. Khusyuk tidak? Biar khusyuk makanya kita beli dulu. Oh, bisaan sih Bu. Udah ditaruh di keranjang ya Bu ya. Misal kebeli, kadang juga suka ditanya, udah tuh mah buat apa gamis teh banyak banget? Papa bisa ada kondangan. Ternyata 5 tahun ke depan gak ada yang ngondang. Pas pindah rumah, ketemu di lemari, ya Allah masih ada label dicobain, udah gak muat. Bahagia ya. Waktu beli, adiknya ibu masih 2 SMP, sekarang 3 SMA, langsing kene. Ya udah deh, buat kamu aja. Serius, dari dulu aku pengen Kak. Ternyata dipakai sama adiknya sampai usah. Rezeki teteh atau rezeki adiknya? Yang dikenakan lalu jadi usah. Kita ngaku kan lemari saya, yang beli saya. Gak boleh seorang pun pakai tanpa seizin saya. Sebelum dipakai sampai usah, bukan rezeki kita. Jadi ya udah ya. Sehingga akhirnya ketika udah benar-benar yakin, nggak berani itu ngambil. Ya Allah, dapat nih haram. Dipakai ya bingung ya. Dipakai sedekah nggak bisa asal karena uang haram. Dipakai makan jadi daging, bikin doa nggak mustajab. Dikasih makan ke anak-anak bisa jadi ngelawan, durhaka. Nah, serba salah ya. Yang bisa. Karena tadi bandar judi yang per hari dapat miliaran bisa kalah sama guru PAUD sebulan 250.000. Perkara anak-anaknya pada jadi anak baik atau enggak. Udah bismillah. Jadi gimana tuh pengen jadi direktur semua juga gimana, nggak bisa ya. Kalau Allah maha hebat, kenapa nggak dikabulin doa semua orang? Ntar dulu doa semua orang dikabulin, tambah ngaco dunia tuh. Contoh, bapak ibu semua pengen sehat. Satu dunia kira-kira pengen sehat. Coba dikabulin satu dunia sehat, kan bangkrut rumah sakit, dokter pengangguran ya. Semua pengen kaya, dikabulin satu dunia kaya, ya nggak ada yang mau kerja di sini Pak, udah kaya semua. Bapak-bapak udah pada gondrong, nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Cilengsi, Nagoya nih, Narogong Raya udah jadi gunung sampah bisa jadi, karena nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Yang ada orang teh gelut teh berantem, Pak bersihin deh sampah saya, nih 1 miliar. Enak aja, kamu yang buangin sampah saya, nih 2 miliar. Kamu yang buang, nih 4 miliar. Ya semuanya kaya tuh. Jadi yang ada berantem. Coba ya, dengan kayak gini ya masing-masing perannya. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi direktur, ada yang jadi karyawan, ada yang aja di apapun. Terserah kalian mau jadi apapun selagi nurut, punya hak buat ke surga ya. Daripada kaya semua nggak ada yang nurut tapi emang laku duit kita di sana. Jadi ya maha baiknya Allah, adil. Ya kalau bahagia harus punya duit banyak dulu, semuanya Allah dong yang nggak adil ya. Mau dipaksain kayak gimana juga. Ibu pengen viral, ada yang maksain diri biar viral, gak viral ada. Dia udah live TikTok mandi lumpur. Begitu dikasih mawar tampol sendal. Ibu suka main TikTok? Yang main TikTok cum, saya mau tanya satu, punten ya. Kalau dikasih mawar satu itu kan bisa diduitin ya. Ibu tahu nggak sih satu mawar itu kalau dirupiahin dapat berapa duit? 150 perak, karena ada pajaknya dan lain-lain. Maka kalau yang itu yang live mandi lumpur, begitu akhirnya tampol sendal, kasih mawar tampol sendal, itu kudu ditabok 100 kali baru dapat nasi ayam geprek tuh 15.000. Terkenal enggak jeding iya bibir. Itulah belain apa sih? Sehingga selagi Allah sayang, suka, ya udah bismillah.
menjadi karyawan, jadi nanti akhirnya ada yang punya perusahaan sendiri, anak ibu misalkan nanti ada yang jadi presiden, mau nggak? Yang penting tadi bikin tambah dekat sama Allah atau enggak. Selagi kayak gitu ya udah Bismillah ya. Dan kalau udah kayak gitu ya orang jadi ya pasti jadi tadi jujur, terpercaya. Kalau udah terpercaya kayak gini deh, ibu nanti misalkan punya perusahaan sendiri, terus harus buka cabang di Makassar, cabang ke 372, kan nggak mungkin dong keliling 300 cabang tiap hari. Ibu harus milih kepala cabang. Kandidat ternyata yang terdekat ini ada dua nih, yang satu pinter tapi agak licik nih orang nih, likiat. Yang satu ya lurus-lurus aja, nggak terlalu cerdas, nggak terlalu pinter, tapi sepeser pun kalau bukan haknya dia nggak mau ngambil, jujur. Ibu pilih siapa Bu buat jadi kepala? Yang pinter tapi licik atau yang jujur? Belum jadi bos aja udah bisa milih. Kadang kita mikirin orang teh hidup lempeng bener, dateng Bu peluang Bu asli. Ini misalkan orang dagang jualan ayam 1 kilo 38.000, sengaja campur sama yang kemarin ada yang belum laku, jadi setengahnya teh udah agak bau. Ibu pas masak di rumah ini agak bau, ini yang setengah, besok balik lagi nggak beli ayam di dia demi keuntungan paling ya Allah Bu dapat berapa ribu itu, nyampurin setengah gitu di oplos, tapi bikin seumur hidup nggak mau balik lagi. Ketika kita benar-benar jujur, lurus. Kalau emang ternyata yang segernya udah habis, tinggal yang agak tiren, masih layak makan, tapi memang udah nggak seseger itu, jujur Bu, Pak, ini masih ada ayamnya, tapi udah punten, udah nggak terlalu seger, ini mah yang kemarin. Tapi kalau tetap mau dibeli, insya Allah masih layak. Saya harga kurangnya kurangin deh, jadi setengah. Kan enak. Bisa jadi direkomendasiin, Pak, kalau mau beli ayam tuh si bapak yang itu, Pak, jujur. Peluang datang, orang percaya. Nah kadang begitu akhirnya ya Allah dapat ke paling berapa. Lagian kadang begitu akhirnya orang sengaja nih bela-belain gak jujur, entah main judi entah apa ya, punten ya. Tahu-tahu beli handphone, karyawan FIM beli handphone seharga 25 juta misalkan. Sedangkan orang tahu asalan gaji dia 4 juta misalkan. Kan orang memancing kejulitan gitu. Kela gaji 4 juta belum bayar kontrakan, ngasih bininya segala macam, oh handphonenya 25 juta nih, curiga dong, nanya menang judi lain enggak gitu, berarti palsu. Coba nah orang tuh ada orang yang diuji kayak gini, ada orang yang diuji dia mau pakai barang semahal apapun orang tetap gak percaya, ada yang kayak gitu. Bener. Ada kawan beli jam tangan asli, karena diledekin terus KW itu jadi setruk bon pembelian jam tangannya dikantongin itu kemana-mana. Kemana ngikut, ganti celana ikut, sampai pudar itu ya, namanya netizen ya kan, tetap aja dihina. Bonnya siapa itu kamu bawa-bawa?